Welcome back my YouTube channel. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sini Puspitasari dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 20051116004. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu dari Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah, MPD. Soal pertama, sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara tersebut. Hubungan India dengan Pakistan memang rumit karena sejumlah peristiwa sejarah dan politik. Hubungan antara kedua negara tersebut telah ditetapkan oleh pemisahan India-Britania yang penuh kekerasan pada tahun 1947, konflik Kashmir dan berbagai konflik militer lainnya yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Akibatnya, hubungan mereka diliputi oleh permusuhan dan kecurigaan. India Utara dan Pakistan tumpang tindih sampai tanpa pada batas tertentu di bidang linguistik, demokrasi, geografi, dan ekonomi. Setelah pembubaran Kemaharajan Britania pada tahun 1947, dua negara baru yang berdaulat terbentuk, Dominion India dan Dominion Pakistan. Pemisahan berikutnya dari bekas India Britania menyebabkan hingga 12,5 juta orang mengungsi. Nah, setelah kemerdekaan mereka, India dan Pakistan menjalin hubungan diplomatik. Namun, pemisahan yang penuh kekerasan dan banyaknya klaim teritorial terus membayangi hubungan mereka. Sejak kemerdekaan mereka, kedua negara tersebut telah bertempur dalam 3 perang besar. Satu perang yang tidak dideklarasi dan telah terlibat banyak pertempuran bersenjata dan kebuntuan dari militer. Semua konflik ini, dengan pengecualian Perang India-Pakistan pada 1971 dan Perang Pembebasan Bangladesh yang mengakibatkan pemisahan diri Pakistan Timur yang sekarang kita sebut sebagai Bangladesh. Nah, setelah hubungan mencair, singkat menyusul pemilihan pemerintahan baru di kedua negara tersebut. Didiskusikan bahwa diskusi bilateral kembali terhenti serangan Patako pada 2016. Pada September 2016, sebuah serangan teroris di sebuah pangkalan militer India di Kashmir yang dikuasai oleh India. Serangan berupa yang paling mematikan dan tahun-tahun terakhir, menewaskan 19 tentara Angkatan Darat India. Klaim India bahwa serangan tersebut telah diatur oleh kelompok jet yang didukung Pakistan dibantah oleh Pakistan, yang mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan reaksi lokal terhadap kerusuhan di daerah tersebut karena kekuatan yang berlebihan oleh personel keamanan dari India tersebut. Nah, sejak dari pemilihan pemerintahan baru di India dan Pakistan pada awal tahun 2010, beberapa langkah telah diambil untuk memperbaiki hubungan dari keduanya, khususnya untuk mengembangkan sebuah konsensus mengenai kesepakatan status non-discriminatory market access on reciprocal basic atau NDM-LB, salah satu yang lainnya, yang akan meliberalisasikan perdagangan. Pada akhir 2015, pertemuan diadakan karena antara Menteri Luar Negeri dan Penasehat Keamanan Nasional kedua negara tersebut, di mana kedua belah pihak sepakat untuk membahas secara menyeluruh rintangan yang tersisa dalam hubungan yang rumit tersebut. Dan pada 2015, pada bulan November, Perdana Menteri India yang baru dan Perdana Menteri Pakistan menyetujui dibukanya kembali berundingan bilateral. Pada bulan berikutnya, Perdana Menteri Modi melakukan kunjungan singkat dan tidak terjadwal ke Pakistan pada saat sedang dalam perjalanan ke India. Menjadi Perdana Menteri India pertama yang mengunjungi Pakistan sejak tahun 2004. Dan terlepas dari upaya-upaya tersebut, hubungan antara kedua negara tersebut tetap dingin, menyusul terulang kembali aksi terorisme lintas batas. Nah, menurut sebuah World Service Poll BBC 2014, 17% warga India memandang pengaruh Pakistan secara positif dan 49% menyatakan pandangan negatifnya. Sementara 21% orang Pakistan memandang pengaruh India sangat secara positif, dengan 58% menyatakan pandangan negatifnya. Baik, pertanyaan kedua adalah bagaimana sejarah terbentuknya negara Pakistan dan apa peran dari Muhammad Iqbal di dalam terbentuknya Pakistan tersebut.
Nah, ketika India pada tahun 1947 menuntut kemerdekaan dari Inggris, terjadi perpecahan dengan penduduk yang beragama Islam. Nah, pada tahun 1947 tersebut, India menuntut kemerdekaannya dari Inggris, dan dalam proses itu, wilayah mayoritas penduduknya beragama Islam memisahkan diri menjadi negara Pakistan. Dan pada tahun 1920, Muhammad Iqbal dipercaya untuk menjadi Presiden Liga Muslim, di mana ia mengutarakan gagasan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam, yang bebas dari interpretasi dari pemerintahan yang ada di India. Iqbal juga kerap menyampaikan dakwah-dakwah ke beberapa universitas yang ada di India. Nah, pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1947 di India, secara resmi muncul sebuah negara, yaitu negara Pakistan. Nah, jika kita menelusuri sejarahnya terbentuk negara tersebut, maka akan dapati bahwa umat Islam adalah pendiri dan penggagas terbentuknya negara tersebut. Dalam artian yang mengonsep dan mencita-citakan terbentuknya negara tersebut adalah umat Islam itu sendiri. Dan terlepas dari bagaimana terbentuknya negara Pakistan, tentunya ada sosok peran dari seseorang tokoh yang sehingga terbentuknya negara Pakistan tersebut. Nah, tokoh yang berperan besar dalam terkaitnya terbentuknya negara Pakistan tersebut yaitu Muhammad Iqbal yang dikenal sebagai Bapak Pakistan, dan Muhammad Ali Jinnah yang dikenal sebagai tokoh yang mewujudkan terbentuknya negara Pakistan. Nah, Muhammad Iqbal ini mencetuskan gagasan untuk mendirikan negara Pakistan sebagai alternatif atas persoalan antara masyarakat Muslim dengan masyarakat Hindu. Terkait dengan berdirinya Pakistan, Iqbal adalah sosok seorang tokoh politik dan pembaru yang memiliki peran besar, dan bahkan ia disebut sebagai Bapak Pakistan. Karena sejak ia menjabat sebagai Presiden Liga Muslim, ia banyak memaparkan tentang perlunya membentuk negara Muslim. Bahkan dalam pidato kepresidenannya, ia menyatakan bahwa terbentuknya negara Muslim itulah yang menjadi tujuan dari umat Islam. Yang ketiga adalah bagaimana sejarah terbentuknya negara Bangladesh. Kelahiran Bangladesh. Pada 6 tahun kemudian, kedua negara tersebut kembali angkat senjata antara Pakistan Timur yang berlokasi di sebelah India meminta kemerdekaan dari Islamabad. Setelah terjadi konflik mengalami eskalasi menjadi perang sivil. 10 orang melarikan diri ke India memberi alasan Delhi melakukan intervensi. Militer Pakistan kemudian menyerah dalam pertemuan di Dhaka, dan sebanyak 90.000 tentara menjadi tahanan perang India. Dan Pakistan Timur pun berubah nama menjadi Bangladesh setelah deklarasi kemerdekaan pada 6 Desember 1971 dengan Pakistan yang diakui 3 tahun kemudian. Nah, Bangladesh itu sendiri terbentuk didukung oleh beberapa macam faktor. Faktornya itu ada 2, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Penyebab tidak langsungnya itu adalah campuran dari rasa ketidakpuasan dan kekecewaan orang-orang Bengali terhadap dominasi orang-orang Pakistan Barat dalam bidang politik, administrasi, ataupun dari bidang pemerintahannya, ekonomi, bahkan sosial budaya. Sedangkan penyebab langsungnya adalah ketika pemilihan umum pada 1970 Masehi yang digunakan oleh Partai Tiga Awawi atas pimpinan Mujibur Rahman pada akhirnya pada tanggal 16 Maret 1971 Masehi dinyatakan sebagai Hari Kemerdekaan Negara Bangladesh, yang mana negara Bangladesh ini adalah negara dari Pakistan Timur yang sekarang kita sebut sebagai negara Bangladesh. Asia Selatan merupakan kawasan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Asia Tenggara, sehingga hubungan dan interaksi antara kedua kawasan tersebut tidak dapat dihindari. Interaksi antara Asia Selatan dengan Asia Tenggara, atau yang bisa disebut sebagai soft-soft, ini juga tidak terlepas dari posisi negara-negara dari kedua kawasan tersebut yang sebagian besar masih berkembang, sehingga masih mengandalkan ekspor antara kawasan demi mengurangi dependensi terhadap Barat. Dan Indonesia sebagai salah satu negara dari Asia Tenggara pada dasarnya telah berhubungan dengan negara-negara di Asia Selatan bahkan sejak zaman sejarah dan terus dilakukan hingga zaman era reformasi.
kerjasama yang dijalin antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Selatan pada dasarnya lebih berfokus kepada sektor perdagangan menjadi kunci dalam perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Nah, hubungan Indonesia dengan negara-negara di Asia Selatan pada dasarnya itu dapat kita lihat melalui ekspor-impor komoditi seperti karet, minyak, hingga rempah-rempah. Dan Pakistan sendiri merupakan customer terbesar bagi ekspor Indonesia pada tahun 1970 sampai 79, disusul oleh India dan Sri Lanka sebagai negara tujuan ekspor Indonesia kedua dan ketiga. Nah, dengan penjelasan antara hubungan Indonesia dengan negara-negara di Asia Selatan, contohnya seperti India, Bangladesh, dan Pakistan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia dan negara-negara di Asia Selatan telah terjalin kerjasama sejak sebelum era reformasi hingga saat ini. Kerjasama yang dilakukan cenderung berfokus kepada trade dan sektor-sektor budaya, mengingat persamaan dari Indonesia dan dengan negara-negara di Asia Selatan yang sama-sama sebagai negara berkembang. Hubungan yang tadi saya bilang short ini terutama dalam aspek perdagangan, salah satunya selain ditunjukkan untuk mempererat hubungan diplomatik, juga untuk membatasi ketergantungan Indonesia dan negara-negara Asia Selatan. Dan latar belakang keterdekatan hubungan antara Indonesia dengan Asia Selatan itu juga karena banyaknya persamaan budaya-budaya karena letak geografis Indonesia yang berdekatan dengan negara di Asia Selatan. Konflik antara India dengan Pakistan dalam masalah konflik wilayah Kashmir yang belum terselesaikan sampai sekarang akan telah tenggelam di mata internasional. Bagaimanapun juga, keberadaan masalah Kashmir ini merupakan salah satu yang menjadi titik fokus dari perhatian hubungan antara India dengan Pakistan yang selama bertahun-tahun. Pasang surut hubungan India dan Pakistan pun seakan ditentukan oleh masalah yang ada di wilayah Kashmir tersebut. Konflik antara India dengan Pakistan dalam masalah Kashmir ini bermula sejak kemerdekaan India dengan Pakistan pada tahun 1947 Masehi. Maharaja Kashmir Harry Hik, seorang Hindu, saat ini menghadap dilema apakah bergabung dengan India atau Pakistan. Nah, sedangkan rakyat Kashmir sejak awal telah berkehendak untuk ikut dari negara Pakistan karena secara historis, emosional, dan kultural memang lebih dekat ke Pakistan, yang mana Pakistan itu berdominan sebagai negara Islam atau Muslim. Tetapi Maharaja Harry Hik memutuskan untuk bergabung dengan India pada tanggal 22 Oktober 1948 Masehi tanpa persetujuan dari rakyatnya. Padahal jika melihat referendum yang dikeluarkan oleh Raja Muda Inggris Louis Mountbatten pada persetujuan terbaginya wilayah India yang menjadi dua antara Muslim yang diwakili oleh Pakistan dan negara non-Muslim yang diwakili India, sudah selayaknya bahwa Kashmir menjadi bagian dari Pakistan. Dan dalam referendum negara Inggris menyatakan bahwa negara-negara kepangeranan seperti Kashmir dapat memilih bergabung dengan salah satu dari kedua negara tersebut, tapi harus mempertimbangkan komposisi dari agamanya, wilayah mereka, kondisi geografik, dan harapan dari rakyat tersebut. Nah, keputusan dari Maharaja Harry Hik ini tidak sesuai dengan inspirasi atau apresiasi dari rakyat Kashmir sendiri yang ingin bergabung dengan Pakistan. Nah, keputusan tersebut telah membuat pemerintahan Pakistan ikut turut andil mewujudkan apresiasi rakyat Kashmir yang ingin bergabung dengan Pakistan. Dan India telah menyalahi referendum itu dan membuat India beraksi mempertahankan Kashmir secara resmi. India merasa Kashmir adalah wilayah teritorialnya, dan akhirnya perang secara terbuka antara India dengan Pakistan pun tidak terelakkan. Nah, dalam perjalanan sebenarnya telah sering dilakukan upaya damai, baik itu konsolidasi secara langsung antara India dengan Pakistan melalui mediator pihak ketiga seperti PBB.
Namun segala usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan kedua negara tersebut, India dengan Pakistan, sama-sama memperkuat kekuatan militernya. Dan yang paling memancing perhatian dunia internasional adalah pengembangan nuklir oleh keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa baik India maupun Pakistan sama-sama mempunyai kepentingan terhadap bumi Kashmir. Aplikasi senjata dari konflik tersebut adalah banyaknya korban yang berjatuhan dari rakyat Kashmir sendiri akibat perperangan secara terbuka antara India dengan Pakistan. Cukup sekian dulu dari saya. Thank you for watching.